Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi salatu wa salaman daiman mutalaziman ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama bisa melakukan kegiatan istiqomah berupa kajian keagamaan di masjid yang mulia ini. Mari kita sejenak tadarruk kepada Allah, kiranya apa yang akan kita renungi bersama-sama jadi bagian dari tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini akan membahas satu kata mutiara yang berkenaan dengan cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Sebelum kita masuk pada materi pokok, maka mari kita bersama-sama landasi dengan sebuah kekuatan tauhid, kemapanan akidah, bahwa wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu makdurin fama anhu mafar. Segala sesuatu yang terjadi tidak bisa lepas dari qada dan qadar Allah. Keyakinan ini tidak boleh bergeser serambut pun. Wa kullu makdurin fama anhu mafar. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah tidak mungkin untuk bisa dihindari. Itu landasan akidahnya. Selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa kehidupan ini selalu dikawal dengan apa yang disebut dengan sunnatullah. Dan bahkan sunnatullah ini pun tidak akan ada pengganti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan bisa menemukan pengganti dari sunnatullah itu. Di dalam kehidupan ini selalu seiring dengan sunnatullah. Isinya ada susah, ada senang. Itu sunnatullah. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada kemenangan, ada kekalahan, dan seterusnya. Ini namanya sunnatullah. Namun demikian, meskipun sunnatullah ini isinya satu pasang, susah, senang, sukses, gagal, sehat, sakit, dan seterusnya. Akan tapi kita harus sadar, harus tahu bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dari sekian sebutan asma agung Allah yang terus dikumandangkan melekat pada asma jalalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahil Qahharul Jabbar misalnya. Tidak yang sangar-sangar, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Lah dari situ nanti kita akan tepat untuk menyikapi tatkala kehidupan ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yakinlah
bahwa sebenarnya Allah Maha Kasih Sayang. Untuk memudahkan pemahaman dari teks yang akan kita baca, yang akan kita pelajari ini, mungkin agar terbantu untuk memudahkan memahami, kita mencoba membuat analog hubungan antara seorang pimpinan dan karyawan. Ada seorang pimpinan top dalam satu perusahaan. Dia ingin berkomunikasi dengan karyawan yang kelas paling rendah. Ingin berkomunikasi. Pimpinan tadi berada di lantai atas, sementara karyawan yang akan diajak komunikasi berada di lantai bawah, sibuk dengan kerja, asik dengan pekerjaannya. Karena dipanggil tidak terjangkau suara, maka agar mengetahui bahwa dia perlu komunikasi, maka pimpinan ini mencoba untuk melemparkan koin uang pas di depan dia kerja. Tapi ternyata dia cuek. Ada koin yang jatuh, nggak dilihat dari siapa, diambil saja, dimasukkan ke saku, dilempar lagi. Setelah sekian kali dilempar koin tidak bergeming, akhirnya bosnya tadi berpikir, wah, yang enak tidak dilempar koin, dilempar palu saja. Dilemparlah palu, kena pas topi kerjanya, cetak, sakit ya, sakit. Begitu sakit lihat. Tapi meskipun itu sakit, tapi ketika dilihat ternyata yang melempar adalah bosnya, yang pada saat itu betul-betul butuh komunikasi, hilang rasa sakit itu. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Nah, oleh karena itu sunatullah tadi, ada senang ada susah, itu sudah pasti. Yang terpenting bagaimana kita nyikapi. Nah, karena itu di sini diterangkan liyukhaffif alamal bala angka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mubli laka. Hendaklah rasa sakitnya menerima ujian dari Allah itu diperingan. Diperingan. Dengan cara apa? Dengan cara memahami bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Ketika musibah ujian itu disadari betul, diyakini betul bahwa ini datangnya dari Allah, sementara yakin bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka setidaknya bala musibah ini akan menjadi ringan untuk bukan dihilangi, diringankan. Wal yukhaffif alamal bala angka. Lain halnya kalau tidak disadari dari mana bala itu datang, itu tentu berbeda halnya. Keinjek itu sakit, diinjek itu sakit, tapi ketika sadar yang menginjek itu kekasihnya, hilang sakitnya. Tinggi betul. Dijiwit itu sakit, sakit dijiwit itu. Tapi ketika sadar bahwa yang menjiwit adalah kekasihnya, subhanallah. Jadi persoalannya adalah kesadaran dari mana datang ujian itu.
Sementara para jamaah rahimakumullah, andaikan pun ujian tidak disikapi secara tepat, maka sunnatullah tetap berjalan, tapi kita dimurkai oleh Allah. Tapi kalau betul cara menyikapinya, kondok dari Allah jalan, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting untuk meringankan beban ketika merasakan pedihnya ujian dari Allah dalam kehidupan, yaitu harus memahami bahwa Allah lah yang mengantarkan ujian itu kepada kita. Tentu ada maksud. Apa maksudnya? Falladzi wajahatka min kulli aqdar walladzi awwadaka husnal ikhtiyar. Allah zat yang menghadirkan kondok qadar kepada kita, itulah Allah yang menyiapkan pilihan-pilihan terbaiknya kepada kita. Karena itu para jamaah rahimakumullah, terkait dengan sikap kondok qadar dan sunatullah ini, maka kita seringkali berdoa, karena memang berdoa itu diperintah oleh Allah. Akan tetapi tidak berarti doa kita ini mengintervensi kekuasaan Allah, mendikte kekuasaan Allah, itu tidak. Ketika doa tidak dikabulkan, belum kunjung dikabulkan oleh Allah, itu pertanda bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Doa ini dianjurkan dan kita boleh berdoa kepada Allah. Satu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diapi unggunkan oleh musuh-musuhnya, dia diam, tidak memohon pada Allah. Malaikat Jibril memberikan saran, kenapa Anda diam? Kenapa tidak memohon pada Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ilmu bihali yuknini an su'ali. Pengetahuan Allah terhadap kondisiku ini cukup, tidak perlu saya minta, karena Allah sudah tahu. Ilmu bihali yuknini an su'ali. Ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap kondisiku ini cukup bagiku untuk tanpa minta-minta. Nabi Ibrahim tidak minta. Karena itu kemudian Allah tidak menolong Nabi Ibrahim, tapi apinya yang diperintah Allah agar tidak membakar. Kul ya naruni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah kamu dingin yang menyejukkan terhadap Ibrahim. Yang terjadi lah ini, sehingga doa di satu sisi adalah ajaran dan amalan, dan harus kita tunjang dengan sejumlah keilmuan yang memadai agar ketika kita berdoa kepada Allah tidak dalam rangka mendikte dan mengintervensi
kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah diterangkan bahwa ada ulama ahli tasawuf tapi terkenal doanya tidak mandi. Kalau berdoa nggak mandi. Jadi hujan berdoa agar mestinya hujannya menjadi reda, makin banjir. Pokoknya doanya nggak ada yang nggak pernah dia. Itu selama 30 tahun. Suatu saat beliau mimpi di satu tempat, yang di tempat itu diperkenankan dia komplain kepada Allah. Akhirnya matur, ilahi ta'autuka mundu salasina sana falam tujibni. Ya Allah, hamba sudah memohon kepada engkau 30 tahun belum pernah engkau jawab. Ternyata mendapat jawaban dari Allah, na'am. Ya, karena saya sangat senang li anni uhibbu an asma'a sautaka bidu'a. Iya, doamu enggak saya jawab selama 30 tahun karena saya senang mendengar rintian suara doamu. Memohon kepada Allah dengan rintian suara lirih sebagai seorang hamba, dan suara lirih ini didengar dan disukai oleh Allah, meskipun permohonannya tidak dikabulkan, tentu lebih tersanjung, lebih terhormat daripada minta dikasih tapi belum tentu disukai. Minta langsung dikasih tapi belum tentu disukai. Kalau kita berdoa ini sekedar memenuhi permintaan, setelah itu selesai, tidak mau tahu disukai atau tidak disukai, apa bedanya kita dengan mental pengamen? Mental pengamen nyanyi jereng-jereng dikasih uang sudah, meskipun yang ngasih tidak suka. Lah, hal-hal semacam ini menjadi bagian penting dalam kajian tasawuf Islam agar posisi hati kita sebagai hamba Allah itu menjadi hamba Allah yang disukai, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu menyatakan pula bahwa tatkala berdoa dan kemudian dikabulkan oleh Allah, syukur. Tapi ketika berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah, syukur 10 kali. Ketika ditanya kenapa seperti itu, ya sebab ketika saya berdoa dan dikabulkan oleh Allah, berarti keinginan saya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ketika saya berdoa kok belum kunjung dikabulkan Allah, berarti keinginan saya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan saya yakin yang dikehendaki Allah itulah lebih baik daripada keinginan saya. Lah, dari sini maka akan tertata dengan sendirinya apa yang disebut dengan ridho bil qada, syukur dengan nikmat, dan sabar dengan bala. 3 hal ini harus berjalan satu secara simultan. Kalau tidak, ada ancaman yang keras. Dalam hadis qudsi, man lam yardo bi qondoi
walam yasbir ala balai, walam yaskur ala na'mai, wal yatlub robban siwai. Barang siapa yang tidak rela terhadap kondokku, keputusanku, tidak rela terhadap kondok qadar Allah, tidak sabar akan ujian dan musibah dari Allah, bala, dan tidak syukur atas nikmat Allah, fal yatlub robban siwai, maka hendaklah cari Tuhan lain saja selain aku. Inilah para jamaah pentingnya kita menghadapi sunatullah. Karena apa? Karena memang sunatullah ini kalau yang soal yang senang-senang kira-kira ya belum tentu kesenangan itu membawa kebaikan. Belum tentu pula kesedihan ini membawa petaka. Oleh karena itu yang terpenting bukan soal senang atau tidak senang, tapi bagaimana cara menyikapinya. Tapi dalam konteks kalimat hikmah yang dibahas di sini adalah yang terkait dengan bala. Tentu bala ini konotasinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Agar rasa kepedihan menerima bala ini berkurang, maka caranya harus kita pahami bahwa bala itu datangnya dari Allah yang Maha Kasih Sayang. Dari situ nanti kemudian kita akan lulus. Karena kalau kita tidak lulus dimurkai oleh Allah, kondok qadar tetap jalan. Tapi kalau tepat cara menyikapi, meskipun kondok qadar ini jalan, tapi kita disukai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya juga kita, kalau tadi contoh yang saya ingin kemukakan untuk memudahkan ini, bagaimanapun yang diharapkan oleh Allah kepada hambanya ini adalah tawadjuh, menghadapkan diri, jangan berpaling, tawadjuh kepada Allah. Lah untuk tawadjuh ini terkadang kita yang terlena dan perlu diseru oleh Allah. Seruan itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Kalau dilempar koin seolah-olah menyenangkan, tapi ternyata yang dilempar menjadi cuek, gak berhasil. Yang berhasil justru dilempar palu. Lah bagi kita sebenarnya jangan menunggu dilempar palu. Jangan menunggu dilempar palu. Meskipun satu saat kok ada palu yang jatuh kena kepala kita, ya karena kita saking cueknya. Tapi tidaklah, insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang dapat kita syukuri luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah, karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak mungkin. Sepanjang kita bisa mensyukurinya, fa insya Allah yang nama nikmatul ijad, nikmatul ubudiyah itu sudah langsung kita rasakan di dunia. Benar, setiap amal kebaikan dijanji oleh Allah akan diberi balasan pahala di akhirat nanti. Memang di akhirat itu daerah pembalasan. Kalau baik yang kita lakukan, baik juga pembalasannya. Akan tetapi sebenarnya ketika kita bisa mensyukuri anugerah Allah di dunia ini, balasan itu sudah kita terima. Sudah kita terima.
Bagaimana tidak? Dalam ungkapan lain dinyatakan Jalla Rabbuna ayu amila abdahu naktan wa yuji'ahu nasi'atan. Coba, Allah itu maha agung. Dengan keagungan Allah itu tidak mungkin Allah perintah kepada hambanya untuk melakukan sesuatu sekarang, kok balasannya masih ditunda besok? Tidak mungkin. Kalau ada seorang penguasa, pengusaha, pemimpin perusahaan besar, punya anak buah karyawan, sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku, tapi bayarannya kok ditunda kapan-kapan, itu jelas seorang pimpinan pengusaha yang tidak beres. Padahal Allah maha beres. Tidak mungkin Allah perintah kepada hambanya melakukan sesuatu sekarang, ibadah sekarang, pahalanya masih ditunda besok. Itu tidak mungkin. Bahwa belum semua diberikan sekarang, ya. Kenapa? Karena balasan Allah itu kalau diberikan sekarang semua, ruang ini nggak mampu, nggak cukup ruang ini untuk menampung balasan itu persoalannya. Tapi itu dapat kita rasakan tatkala kita bisa mensyukuri anugerah Allah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan minoritas. Sahabat agak muskil, loh kok Kanjeng Nabi doa seperti itu? Bukankah kita lebih suka kalau temannya banyak, golongan mayoritas? Ternyata beliau barusan menerima wahyu yang diantarkan malaikat Jibril dalam firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur, sedikit sekali. Mudah-mudahan kita termasuk yang sudah berusaha untuk belajar syukur itu. Tapi kelihatannya ya wallah alam, apakah masuk kategori sedikit ini atau enggak tahu. Karena memang di situ dinyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya tadi itu persoalannya. Bisa jadi kita syukur kepada Allah karena kebetulan pemberian Allah sesuai dengan harapan hati kita. Di satu saat pemberian Allah enggak sesuai dengan harapan hati kita, enggak tahu apa syukur atau tidak. Ini persoalannya. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, mari kita terus berusaha memanage hati, namanya tazkiyatun nafas, mengelola hati kita ini, karena hati ini adalah tempat di mana semua kekuatan ada di sana. Kekuatan-kekuatan yang positif ada di sana, yang negatif ada di sana. Sehingga tatkala kita tidak bisa mengelola dengan baik, akan berdampak pada perilaku lahiriah yang lain. Itu. Di dalam hadis diterangkan bahwa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat jasad kulluh ala wa yal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik maka seluruh anggota badan baik, tapi kalau jelek-jelek, apa itu? Hati. Tapi yang dimaksud hati di sini bukan organ tubuh ini, tapi rasa. Rasa yang dititipkan oleh Allah di hati.
yang kemudian bisa memposisikan sebagai hamba Allah, yang harus mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ini satu makalah liyukhafif alam al-bala angka ilmu kabi annau subhanahu wa ta'ala wal mublilaka faladhi wajahat kaminul aktar walladhi awadaka husnal ikhtiyar. Pilihan Allah itu pasti lebih baik daripada pilihan kita. Para jamaah rahimakumullah, salah satu upaya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, satu, yakin bahwa itu sudah menjadi qada qadar Allah. Dua, kita harus paham bahwa qada qadar Allah nggak pernah salah. Yang ketiga, ada ikhtiar, muhasabah namanya. Kalau yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan, mari kita evaluasi sisi mana kesalahan diri kita. Jangan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga: ikhtiar, muhasabah, evaluasi diri, dan kemudian tadarruk kepada Allah. Mudah-mudahan yang sudah lewat, yang salah diampuni, sisa-sisa waktu dijaga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Baik para jamaah, barangkali ada yang perlu melakukan pendalaman, satu dua, kalau perlu monggo. Baik yang terkait dengan materi yang barusan kita sampaikan atau mungkin yang lain, monggo saja, barangkali masih ada waktu. Mana yang kita dahulukan, pertobatan atau solusi? Kadang kalau kita ada masalah, pengennya dikejar adalah solusi. Nah, itu gimana? Terima kasih. Sebaiknya tidak perlu takdim takhir, harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Karena taubat, evaluasi itu bagian dari solusi sebenarnya. Bagian dari solusi. Solusi, evaluasi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Insya Allah lebih ideal kalau bersama-sama, ya, bersama-sama. Itu. Baik, yang lain? Mohon maaf para jamaah, jadi saya tidak menyiapkan catatan-catatan khusus, jadi monggo menawi itu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mensyukuri atas segala pemberian yang Allah berikan, baik itu pemberian kenikmatan Allah yang kita diberikan pahala ataupun dari Allah. Bagaimana kita mensyukuri kebanyakan dari kita itu selalu mengeluh bagaimana kita mendapatkan usaha. Ya, syukur itu tiga hal. Syukur yang dilaksanakan di dalam hati adalah meyakini bahwa anugerah dari Allah, diyakini. Kemudian pengakuan lisan itu harus ada. Pengakuan lisan itu bagian dari syukur. Dan kemudian menggunakan pemberian Allah sesuai dengan peruntukannya yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ini kalau tidak berjalan simultan, terjadi kepincangan, itu tidak syukur namanya. Itu. Jadi iqrarun bil lisan, i'tiqadun bil jinan, kemudian amalun bil arkan. Meyakini di dalam hati, ungkapan lisan, dan kemudian melaksanakan dengan amal perbuatan sesuai dengan peruntukannya. Itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dibarengi dengan rasa gembira, rasa syukur, harus itu gembira.
karena itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan insya Allah nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan materi makalah yang lain, tapi insya Allah tali temali, karena hikam ini dimulai dari manapun bisa sambung begitu. Nanti saya nunggu kira-kira yang dibahas apa begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakabul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal masjid mu'ammaran bi ibadika shalihin bi jahi sayyidil mursalin la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.